Oke, kalian bisa lihat layarku ini ya. Ini sudah aku buatin kumpulan-kumpulan soal tahun lalu ya. Aku ketik ulang ya karena soal-soal yang sebelumnya itu terpisah-terpisah ya, gitu ya. Nah, di sini ada 9 referensi yang aku gunakan ya. Ada soal UTS, itu, soal tugas, dan ada soal kuis, gitu ya. Nah, ini soal UTS yang ini ya, ini tak kasih disclaimer dulu ya. Soal UTS tahun 2018 dan 2019 itu soalnya sama ya, plek ya, yang dibuat sama Pak Siswanto ya. Nah, UTS soal yang tahun 2021 ya, Bu Nurul sama Pak Sis ini satu soal ya. Jadi ceritanya tahun 2021 itu Pak Sis nomor 1 sampai 3, Bu Nurul itu nomor 4 sampai 6. Ya, ini juga ada soal tugasnya kalian ya tahun 2022 ya. Ini ada soal kuis ya juga 2020, 2021, 2022 ya. Jadi trennya itu Bu, nanti apa namanya? Soalnya banyak yang sama kok ya dari tahun ke tahun. Cuma sayangnya aku nggak dapat soalnya tahun 2020 yang dibuat Pak Sis. Ya, tapi aku lihat tuh dari jawaban-jawaban temanku tuh eh, ngeplek gitu ya sama soal sebelumnya. Begitu. Nah, yang tahun 2020 kan ada soalnya Pak Arif kalau nggak salah. Sayangnya aku juga nggak dapat itu. Ya, ini cara bacanya gini ya. Jadi ini ada tak bagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama ini ada permasalahan penyusunan konfigurasi sistem ya. Dari soal-soal ini tak kelompokkan sendiri-sendiri gitu loh. Yang ini, nah ini cara bacanya gimana? Jadi misalkan ini ada angka 1,2 ya. 1,2 ini artinya eh, di referensi 1 dan 2 ya gitu ya dan seterusnya. Ini nomor 5 gitu. Artinya ini ada di referensi nomor 5 ya dan seterusnya. Ini ada eh, banyak ya gitu. Tuh itu tak rangkum ya. Mungkin kalian kalau nemu soalnya tahun 2020 boleh dibagikan ya gitu. Oke deh. Ini kita pilih aja deh. Pembahasannya mau yang mana nih? Eh misalkan misalkan aja yang mana ya misalkan ya? Yang ini ya. Sebentar, aku pilihkan dulu ya. Dari soal tugasnya kalian aja ya. Toh ini soalnya mirip-mirip kok. Ya, kalian apa namanya? Nanti kalau pun mengerjakan soal yang lain, itu caranya itu sama, gitu ya. Gitu. Nah, ini aku tertarik sama soal yang nomor 1 ya misalkan ya. Ini kalau kita kopas gitu. Oke, ini nomor 1 ya. Ini soal UTS ya. Ini ada filenya ini ya. Ini filenya. Ini plek ya. Artinya 2018 ini kan artinya apa? Artinya yang ujian kan angkatan 2016 ya. Kalau tahun 2019 artinya yang ujian angkatanku 2017 dan soalnya ngeplek ya, nggak ada yang berbeda. Yang 2020 aku kehilangan jejak ya. Gini. Oke, kalian bisa lihat nih. Nih ya. Nah, ini kalau kalian diajari Pak Sis ya, aku pengen nerapin cara yang berbeda aja. Ya eh, biar kalian mungkin ad- eh, punya referensi cara yang lebih banyak begitu. Soalnya kalau misalkan pakai cara yang Pak Sis yang dulu itu aku kurang kurang mengerti begitu. Ya, jadi aku coba promosikan cara yang berbeda dan mungkin kalau dengan cara ini nanti kalian lebih mengerti begitu. Gitu. Nah, di sini ada ya 6 buah partikel terbedakan. Ya, kalau terbedakan tuh berarti yang ya jelas ya antara partikel satu dan yang lainnya benar-benar berbeda. Gitu. Nah, itu pun nanti bakal pengaruh ke cara penyusunannya gitu ya. Kalau partikel tak terbedakan itu masuk ke golongan fermion sama boson. Tapi fokus kita bukan di situ kali ini. Fokus kita ke partikel terbedakan, ya. Nah, kalau yang fermion dan boson tuh setelah UTS ya, itu berada dalam suatu kotak tertutup.
closed system, berarti partikelnya nggak bisa keluar dan masuk. Nah, masing-masing partikel dapat memiliki energi diskrit kelipatan E ya. 0, 1, 2, hingga 3 ya. Hati-hati, 0 tuh masuk ya. Nah, energi total sistem merupakan penjumlahan dari energi semua partikel yang ada dalam sistem. Jika energi totalnya 5E, tentukan ya microstate, macrostate, dan microstate gitu ya. Jadi ini tuh ya kita harus apa namanya? Harus pastikan dulu ya. Bentar. Harus kita bisa pastikan ini sistem yang diminta adalah ya 6 partikel ya, 6 partikel dengan energi 5E ya. Nah, oke ya, 6 partikel energinya 5E begitu. Oke. Nah, ini ya. Nanti kalau kalian jawab A sama B ini jadikan satu juga gak masalah ya. Ada macrostate, ada microstate. Nah, ini tar ya. Ini tak buat tabel ya, gitu ya. Nah, ini macrostate itu. Terus nah, ini jangan lupa kasih tabel lagi ya, ini ya. Ini energi 0 ya. 0E gitu ya. 1E ya, 2E, 3E, 4E, 5E. Nah, ini microstate ya. Ini biasanya yang banyak orang bingung itu cara nentuin microstate-nya gitu ya. Nah, gini. Berarti pokoknya kita tuh punya 6 partikel gitu. Kombinasi energinya harus 5E pokoknya. Gimana caranya? Nah, iya, kita misalkan saja macrostate yang pertama sebut saja A begitu. Ya. Nah, sekarang kombinasinya mungkin apa misalkan? Nah, kalau tak buat gini boleh kan ya? Ini ada 5 partikel di sini. Ya, sorry, satu partikel berenergi 5E, berarti sisa berapa? 5 ya. Kan ada 6 nih. Dipakai satu, berarti sisa 5. 5-nya yang pasti aku taruh di sini. Ya. Kenapa coba? Ini kan partikelnya punya energi 0, berarti kan 5 kali 0E gitu loh. Ya. Ditambah ini satu partikel berenergi 5E. Ya. Ya udah ini 0, ini 5E. Nah, ya, terpenuhi ya. Nah, itu caranya. Ya. Jadi nanti kita harus buat kombinasi-kombinasi yang mungkin dari semuanya gitu. Ya. Nah, sekarang cara membuat microstate-nya gimana? Nah, sekarang kan kita punya 6 partikel nih, ya. 6 partikel itu anggap saja kita itu mau masukin ke satu kotak, ya. Ini sebenarnya pelajaran SMA ini. Gimana cara kita membuat peluang saling bebas gitu. Nah, ini kotak A, ini kotak B. Ya, sebut saja gitu. Ini kotak A, ini kotak B. Nah, kotak B ini punya energi 0E, yang ini punya energi 5E. Nah, kita ini punya 6 partikel terbedakan ya. Katakanlah A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6 partikel nih. Nah, ada satu partikel masuk ke sini ya. Nah, berarti ada banyak cara yang kita bisa lakukan di situ kan. Nah, kalau kita ingat di pelajaran SMA ini kan pelajaran kombinasi ya. Pelajaran kombinasi. Jadi untuk berapa banyak cara n besar partikel terbedakan ya eh, terhadap n kecil. Nah, gini, tak buat gini deh. Nah, ini kan rumusnya gini ya. N faktorial ya dibagi gini ya. N faktorial n min n faktorial. Nah, ini harus clear dulu. Ya, ini harus clear dulu. Nah, di sini gini ya, berarti ini kan ada 6 dimasukkan 1, berarti kan 6 ya. 6 ada 6 partikel yang dimasukkan cuma 1, berarti 6 kombinasi 1 ya. Dan nanti kalau dimasukkan ini berarti kan ada kemungkinannya ini ya 6 n faktorial, berarti kan 6 faktorial ya dibagi berapa? N kecilnya di sini kan 1 ya. Soalnya dimasukkan kan cuma 1. 1 faktorial 6 min 1 faktorial. Berarti kan 6 faktorial dibagi 1 faktorial 5 faktorial. Berarti kan ini jadinya 6 per 1 ya.
5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya. Jadi bisa dicoret gitu loh. Jadinya ada 6 cara. Bisa logis nggak kalau 6 cara? Ya logis saja. Nah, apa saja 6 cara itu? Pertama, bisa partikel A-nya yang masuk. Itu cara pertama. Cara kedua, partikel B-nya yang masuk duluan. Cara ketiga, partikel C-nya. Cara keempat, partikel D. Cara kelima, partikel E duluan. Cara keenam, partikel F duluan. Nah, ini makanya ada 6 cara. Gitu loh ya. Nah, sekarang ini kan sudah dimasukin satu nih di sini nih. Ya kan? Berarti sisa berapa? Sisa 5. Nah, sisa 5-nya dimasukkan ke sini, ya. Ada sisa 5 partikel. Nah, berarti terserah sisanya apa saja, terserah. Misalkan yang dimasukin tuh A duluan deh. Berarti kan ini ada sisa misalkan partikel A yang masuk ini. Ya, misalkan aja yang masuk partikel A. Berarti sisa apa? Sisa 5 kan? B, C, D, E, F. Nah, 5 partikel ini dimasukkan ke sini, ya. Kan yang mungkin kan di 0E itu 5 partikel doang. Ya, berarti ada berapa cara? Logikanya pasti ada berapa cara? Pasti cuma ada satu cara doang. Lah iya, Bang, langsung dimasukkan semua kok, ya. Atau secara perumusan 5 gini, ya. Berarti kan 5 faktorial dibagi 0 faktorial 5 ben 5 faktorial. Pasti kan eh, ini kan hasilnya kan satu, gitu ya. Nah, jadi kalau secara umum kita bisa buat gini, ya. 6 1 dan ini kan peluangnya kan saling bebas. Berarti kan kombinasinya kan dikalikan, ya. Sisanya dikalikan ini. Nah, 5 5. Nah, biasanya yang 5 5 ini nggak usah ditulis nggak apa-apa. Berarti hasilnya berapa ini? Hasilnya 6. Gitu ya. Nah, yaudah ini tak tak turunin ke bawah ya. Sebentar. Oke, bentar. Gitu ya. Nanti kalau misalkan masalah penyusunan konfigurasi itu gitu. Tinggal kita hati-hati aja. Nah, gini ya. Nah, berarti micro state-nya 6. Nah, ada nggak kombinasi yang lain? Ya, jawabannya ada. Yang kedua, katakanlah yang B. Nah, yang B ini bisa gini. Satu, kalau ada di 4E, satu partikel punya energi 4E, berarti butuh, kalau 4E kan, biar jadi 5E berapa? Butuh 1E. Nah, pasti partikelnya di sini, 1. Ya. Berarti kan 1 kali 1E kan 1. 1 kali 4E kan 4E. 4E tambah 1E 5E. Ya, sisanya berapa? 2, sisanya ada 3. Ya. Nah, ya udah tinggal kita hitung aja ini. Nah, dengan cara yang sama ya. 6 partikel ini dimasukkan satu doang. Berarti 6 1. Sisa berapa? Sisa 5. Sisa 5 dimasukkan sini lagi. Ada satu partikel, ya. Oh, sorry. Salah, salah, salah. Ini kan ada 6 partikel ya. Berarti ada 4 ya. Nah, ini terus sisa berapa lagi? Sisa 4 partikel. Nah, ada 4. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini berarti berapa kira-kira nih? Ini kan ini kan 6 ya. Ini kan 5 hasilnya. Ini kan satu. Berarti ada 30 cara. Cara gitu ya. Nah, nanti pun kalau misalkan kalian punya PPT-nya Pak Asis itu, kalau kalian gunakan cara ini hasilnya sama kok. Hasilnya ngeplak dan lebih mudah dipahami menurutku. Gitu ya. Nah, terus ada lagi nggak kombinasi yang lain? Jawabannya ada. Ya, C, misalkan C. Nah, misalkan saja kalau C itu tak taruh di sini nih. Kan nggak ada lagi ya kombinasi di 4E ya, cuma itu doang. Terus di 3E di sini. Ya, sebut saja di sini. Berarti biar jadi 5E butuh di 2E sini. Ya, satu partikel punya energi 2E, satu partikel punya energi 3E. Dijumlahkan jadi 5E. Berarti sisa berapa? Kan 6 ya, berarti eh sisa 4 ya. Satu 2 4 ya. Nah, berarti berapa nih? Nah, ini kurang ke bawah ya. Ini gini-gini. Ya, ini antar. Ini nggak usah lah. Ya, ini bisa ya ngitung faktorial ya. Berarti kan ini 6 1 sama ya juga ya, 5 1, sisanya 4 4. Ya, ada total 30 cara gitu ya. Nah, sekarang yang D ada lagi nggak? Kira-kira pasti ada. Ya. Eh
Berapa kira-kira? Kalau tak taruh di sini satu partikel di 3E, kan butuh 2E ya, energi 2E. Berarti kalau kita butuh energi 2E, berarti tak taruh aja dua partikel di energinya 1E. Kan totalnya tetap 5E ya. Nah, ini. Berarti sisa 3 ya. Nah, kita tulis lagi, hitung juga. Berarti kan 6 kombinasi satu di sini, terus ini sisanya 5. Nah, hati-hati, di sini ada 2. Berarti kombinasi 2. Nah, 3, 3. Nah, kita hitung ini. Ini kan 6 ya. Masalahnya 5 2 ini berapa ini? Ya 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial ya. Nah, berarti ini kan sama dengan 5 kali 4 per 2 kali 1. 20, 20 bagi 2, 10. Ini 6, ini 10 ya. 10, ini 6 ya. Berarti 60 cara. Ya, lebih banyak. Gitu. Nah, oke, selanjutnya. Ada lagi nggak kira-kira? Pasti ada. Ya, yang berikutnya bisa juga, misalkan aja sekarang eh, ini sekarang dua partikel energinya 2E. Ya, bisa juga ya. 2 kali 2 kan 4. Berarti butuh satu kan? Nah, sini satu. Berarti kan totalnya 5 ya. Berarti sisanya pasti di 0. Ya, berarti ini sisa 3. Nah, ini pasti kan sama ya dengan ini ya. Berarti 6. Ini terserah ya. Mau mana yang mana dulu? Mau yang ini dulu, berarti 6 2. Terus sisanya berapa? 4 1 ya. 6 dipakai 2, sisa 4 dipakai satu, ya terus sisa 3. Nah, ini hasilnya masih sama kok. Ya. Eh, ini pasti 60 juga. Ya. Mau yang mana dulu kan nggak masalah. Terus ada lagi nih yang ke F nih. Kalau misalkan sekarang di 2E ini tetap terpaksa satu gitu. Berarti totalnya 2. Butuh berapa? Butuh 3E kan? Nah, berarti tak taruh aja 3 partikel di energi 1E. Ya, kan totalnya tetap 5E. Ya, berarti sisa berapa? Sisa 3. Eh, 2 ya, sisa 2 ya. Nah, ini. Berarti ya dengan cara yang sama, berarti 6 1 dipakai sisa 5 dipakai 3. Nah, ini 5 3 terus, nah, ini perlu tak hitung nih. 5 3 ini berapa? Gitu. Nah, 5 faktorial ya, dibagi 5 kurangi 3 kan 2 faktorial, sisa 3. Nah, berarti ini 5 kali 4 ya, ini 2 kali 1. Nah, ini soalnya kan gini loh. Ini kan 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya. Ini 2 faktorial, 2 kali 1, 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1. Semua yang di sini tak coret. Nah, ya, berarti sisa 5 kali 4 ya 20 bagi 2 10. Ya, 10 juga. Berarti 10 kali 6, 60 cara juga. Ya, gitu ya. 60 cara ya. Bentar. 6 kali 5, 3. Ya, 60 cara ya. Koreksi ya kalau aku salah ya. Yang terakhir, ini menurutku terakhir nih. Kalau kalian ada yang kurang, boleh tambahin nih. Ini kan totalnya 5 ya. Ya boleh-boleh aja. Aku taruh 5 partikel di 1E. Ya, berarti kan 5 kali 1E, totalnya 5E. Berarti sisanya berapa? 1. Ya, berarti langsung aja kalau ini. 6 kombinasi 5, sisa berapa? Sisa 1. Nah, gitu. Ya, gitu. Nah, berarti berapa ini? 6 kombinasi 5 itu. Ini hasilnya ya 6 ya. Nah, hanya ada 6 cara. Nah, ya udah, itu gitu aja ya. Gitu doang. Nah, sekarang gitu. Tuh ya, sampai sini ada yang diresponkan nggak? Terus boleh ini nggak apa soalnya di share dulu Oh, soalnya di-share dulu. Oke, sebentar, ya biar sebentar, bisa sambil buka buka soalnya. sebentar. Ya, sebentar ya. Bentar. Aku share di chat aja ya. Aku nggak mau buka WA.
privasi guys. Bentar. Itu soalnya banyak ya, kalian kerjain ya sisa-sisanya. Udah ya, cek di kolom chat ya. Itu sudah share itu ya. Thank you, Mas. Oke, nice. Ya, soalnya pasis tuh gitu-gitu aja ya. Jadi enak gitu. Oke, yaudah total microstatnya berapa ini tadi? Kita jumlahkan ini. Bentar. Ya, kita jumlahkan jangan lupa. Jumlahkan 30, 60, 60. Ini kan ada 60, 1, 2, 3, 4. 240. 20, 240 tambah 12, 252. Ya, gitu. Nah, ya, gitu. Nah, jumlah dan berarti ya udah terjawab sekarang. Jumlah dan konfigurasi makrostate-nya. Makrostate-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, konfigurasinya sedemikian rupa. Nah, kalau jumlah microstate-nya ya ini, masing-masingnya ini, ya, totalnya 252. Gitu. Nah, ya ini sekaligus menjawab dua hal ya. Ini jawaban A dan B gitu ya. Terus yang ketiga, probabilitas menemukan makrostate dari soal A. Ya. Ya udah, probabilitas makrostate. Nah, ini. Probabilitas menemukan kata-katanya apa tadi ya? Probabilitas menemukan makrostate. Nah, tahu ya bedanya makrostate sama microstate ya? Kalau microstate itu sistem yang lebih kecil ya, yang lebih spesifik. Ya, misalkan aja ini energinya gitu loh ya. Kalau apa namanya? Kalau makrostate itu sudah keseluruhan ya. Menemukan makrostate. Nah, itu. Nah, tinggal kita makrostate ya. Oke, ya udah tinggal makro. Ya, ini sebentar. Makrostate ya udah masing-masingnya itu berapa itu? Sebentar. Aku apa kebalik ya? Oh, bentar. Oh ya. Oke. Nah, ya udah makrostate tuh tiap ini ya. Kalian hitung tiap masing-masing ya, untuk energi itu berapa gitu. Untuk 0E, sebentar. Untuk 0E. Ya, untuk energinya 0E dulu. Itu berapa berarti? Ya, gini caranya. Ini, lihat nih. Untuk 0E misalkan, sebentar. Ini ya, berarti kalau 0E kan perhatikannya ini doang. Gitu. Ini, bagian sini ya. Kalian perhatikan yang ini nih. Nah, ini. Ya, yang 0E dulu. Nah, ini. Kalian lihat ini. Tuh. Terus bagaimana kira-kira? Kalian lihat ya, ini ya, logikanya ya. Ini, yang 0E. Pertama kita hitung yang A dulu. Ya. Ini berarti kan ada 5 partikel yang menempati 0E. Keseluruhannya berapa? Ada 6 partikel kan? Berarti probability-nya ya, probability-nya itu 5/6 ya, sebar dulu 5/6 dikalikan ini. Sebentar. Dikalikan ini ya. Dikalikan ini. Dikalikan konfigurasi microstate-nya 6 dibagi 252 ya, gitu. Dikalikan 6/252 ya. Terus
Yang mana lagi? Yang B sekarang. 4 ya per 6 ya. Berarti kan 4 per 6 dikalikan berapa itu? Dikalikan yang B ini 30 ya. 30 per 252. 252. 30 per 252. Ya, ada lagi nggak? Ya, masih ada lah, banyak lah ya. Ini 4, iya banyak ya. Ini tak. Ya, ya, yang C itu, ya 4 per 6 ya. 6 itu dari mana? Dari keseluruhan partikelnya. Dikalikan ini, yang C kan ada 30 nih. 30 mikrostate-nya. 30 per 252. 252. Ya, terus ada lagi nih. Terus yang D nih, 3 per 6. Nah, dikalikan ini, yang D ini kan makrostate-nya 60 nih. Ya, 60 per 252. Ya, terus ini ada lagi ini 3 per 6 ya. Ada lagi ya. 3 per 6 ya, 60 per 252. Ya, ada lagi ya ini. Ini 2 ya, 2 per 6. Ya, ini dikalikan berapa nih? 60 per 252. Terus tambahkan 1/6 dikalikan ini ya, 6 per 252. 252. Ya, ini yang bikin males ngitung. Ya, kalian cari ya, itu ya. Nah, nanti dengan cara yang sama juga. Yang 1E itu bagaimana? Nah, yang 1E berarti kita hitung yang tersedia aja ya. Kalau yang nggak ada ini nggak usah. Ya, yang 1E. Yang 1E itu. Ya, berarti probabilitasnya ya dengan cara yang sama ya. Ingat, kita lihat yang ada aja. Ini, cuma ada ini ya, 1 per 6 dikalikan ini 30 per 252. Ya, itu 1 per 6 ya, dikalikan 30 per 252. Ya, tambahkan lagi. Ada lagi nggak? Ini ya, 2 per 6 dikalikan nih 60 per 252. Ya, berapa itu tadi? 2 per 60 ya, 60 per 252. Angkanya nggak bagus ya. Kalau boleh pakai kalkulator sih enak di ujian. Ini ada lagi nih ya, 1 per 6 ya. Ini nih. Ini ya, 1 ya. Nah, 1 per 6 dikalikan berapa ini? 60 per 252. Terus ada lagi nih, 3 per 6 ya. Tambahkan 3 per 6 dikalikan 60 per 252. Terus ada lagi nih, terakhir ini 5 per 6 dikalikan, nah ini 6 per 252. Ya. Nah, itu ya. Nanti kalau kalian totalin ya, dari 0 sampai 5E itu totalnya harus 1. Ya. Nah, yang namanya probabilitas kan harus 100%. Nah, sekarang yang 2E. Ya, P. Nah, sekarang gimana nih? Yang 2E ini. Cuma ada 1 ini ya. 1 per 6 ya. Nah, 1 per 6. Nah, terus dikalikan. Oh, sebentar. Aku kurang konsisten aja nih buatnya. Ini ya. Ini 1 per 6 dikalikan. Berapa ini? 1 per 6 dikalikan ini ya. 30 per 252. 30 per 252 ya. Dan seterusnya. Ini harus sabar memang. Mana lagi nih? Ini ya. 2 per 6 dikalikan 60 per 252. 2 per 6 dikalikan 60 per 252. Terus ada lagi nih. Ini ya, 1 per 6 dikalikan 60 per 252. Ya, terus ada lagi nih. Ini ya, 3. Oh, aduh, aku salah ngambil bulan nih. Ini ya, yang ini ya, 121 ya. 12. Betul, oh sorry, betul ya. Udah, itu doang. Ya, itu yang 2E. Ya, ini. Yang 3E ini cuma ada 2 ini. 1 sama 1 ya. 1 per 6 partikel ya. Semuanya sama-sama ini ya. Ini satunya 30, satunya 60. Ya. Yang 3E. Ini kalian koreksi ya kalau aku salah. Berarti P 1 per 6, satunya 30 ya. Terus satunya 60. Ya, carilah. Terus yang 4E. Ada nggak yang 4E? Cuma satu doang ya. 1 per 6 dikalikan 30 per 252.
Terus yang terakhir yang 5E itu cuma ada satu doang ini ya, 1/6. Nah, itu ya. Itu P 1/6. Nah, tadi cuma 6 doang ya. Nah, gitu. Itu ya. Itu makrostate-nya. Terus eh, occupation number untuk masing-masing level energi. Ya, oh sorry, aku kayaknya salah jawab deh. Yang sebentar. Oh, untuk bentar, probabilitas menemukan makrostate dari level. Sebentar. Yang D ini occupation number ya kayaknya ya. Aku kok lupa ya. Sebentar. Ini tuh occupation number ya. Heeh. Untuk masing-masing level energi. Sorry, aku salah jawab. Ya, soalnya aku agak lupa-lupa inget gitu. Occupation number tuh bilangan cakupannya gitu loh. Ya, occupation number ya untuk masing-masing level energi. Ya, kalau probabilitas makrostate-nya tuh dari mana ya? Ya dari masing-masing ini yang nol yang yang A ini berapa gitu ya? 5/6 gitu ya. Yang 5 ini 1/6 dan seterusnya ya. Gitu. Terus yang terakhir ini eh, entropi sistem yang memenuhi S sama dengan K ln omega. Dengan omega adalah jumlah total mikrostate-nya. Ya, entropi. Ya, S sama dengan apa tadi? S sama dengan K ln omega. Ya, di mana omega itu apa? Mikrostate ya. Total jumlah total mikrostate ya. Mikrostate ya, gitu. Nah, totalnya berapa nih? 252 ya. Nah, kalian hitung ya itu ya. Nah, ingat ya, di dalam len tuh nggak boleh ada satuan ya. Dan kalian lihat ini ya, ini tuh nggak ada satuan. Ini tuh peluang ya. Sama kayak peluang, nggak ada satuan itu, 252. Ya. K itu berapa nilainya? 1,38 kali 10⁻³ ya. Dikalikan len 252. Ya, monggo kalian cari sendiri ya, berapa joule gitu. Ya, ini yang kalau kalian ingat yang C ini probabilitas makrostate tuh ingetin ya, kalau aku salah ya. Tapi yang D sama E insya Allah sama A sama B juga insya Allah benar ya. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian ada soal-soal yang lain ya yang serupa ya caranya sama. Ya, cuma tinggal harus jeli doang ini ya, cara menentukan ininya tuh gimana. Nah, kalau kalian lihat di PPT-nya Pak Sis tuh, sebentar aku perlihatin ya. Nah, kalau kalian diajari Pak Sis tuh mungkin pasti sama juga dengan PPT di zamanku ya. Nah, sebentar, ini ya, tak lihatin ini. Pak Siswanto, ini, bentar. Nah, ini ya, gitu guys. Bentar. Ini ya, kayaknya sama deh PPT-nya. Kalian lihat ini ya. Eh, nah ini ada 10 partikel, 5 satuan energi. Ya, kalian coba buktiin ini ya nanti ya. Pakai caraku tadi. Kira-kira pakai ini atau pakai yang punya aku mana yang lebih mudah. Nah, aku sudah buktiin ini. Ya, jawabannya persis, sama persis ya, 10, 90, 90. Ya, cuma ada yang ketukar aja nanti. Ketukarnya ya gara-gara penyusunannya aja yang aku urutannya tak ubah-ubah. Ya, kalau ini caranya pakai persis kayak gini ya. Nah, terserah pakai cara yang mana. Mana yang menurut kalian lebih mudah. Gitu. Oke. Ada yang direspon kan nggak? Ya, itu nomor 1 ya. Nomor 2, nanti caranya ini nomor 2 ini ada 9 partikel, 7 satuan energi. Ya, toh variasinya cuma gitu-gitu aja kan. Ya. Nah, pertanyaannya ini probabilitas terbesar dan terkecil untuk menemukan sebuah partikel dengan energi tertentu yang bukan nol. Nah, sebentar. Probabilitas terbesar dan terkecil.
untuk menemukan partikel dengan energi yang bukan nol. Ya, ya udah nanti kalian dengan jawaban yang sudah ada, ya kan kalian kan buat kayak gini juga kalau misalkan pakai cara punya aku, ya kalian buat 0, 1, 2 sampai dan seterusnya, ya. Nah nanti yang bukan nol, yang nol ini kalian abaikan, ya berarti kalian coba fokus yang 1, 2, 3, 4, 5 untuk yang soal tadi, ya. Nanti kalian hitung probabilitasnya, misalkan di makrostate yang ke B itu 1/sekian gitu ya, dan seterusnya. Tuh. Terus soal-soal yang sisanya ya, ini sistem terdiri dari n partikel, masing-masing hanya mempunyai dua status energi. Nah, status energi yang pertama itu nol, yang status energi dua itu energinya W. Ya, aku nggak, kalau nggak salah W ya ini ya. Bagaimana perbandingan populasi? Nah, ini lebih gampang ini. Ya, ini kayaknya aku typo deh. Ini E harusnya ya. Ini E. Nah, kalau ini ya sederhana sederhana aja ini. Nah, nanti kalian kalau misalkan dua dua energi, ya dua status energi itu bagaimana? Ya, jelas lebih mudah. Nah, perbandingan populasi untuk T yang rendah dan T yang tinggi. Nah, ini sudah masuk fungsi partisi sebenarnya. Itu ya. Nah, ini juga sama ya, 5 molekul dalam dua status energi. Nah, ini ada soal juga dari Pak Sis juga ini, 10 partikel, 4 satuan energi. Ya. Nah, ini bedanya di sini. Ini jika kita terapkan, tak kasih petunjuk ya. Jika kita terapkan asas Pauli pada 10 partikel di atas dengan mengabaikan keadaan energi nol, tentukan distribusi yang melanggar pelarangan Pauli. Berilah alasannya. Nah, kalau misalkan seperti itu ya, nanti kalian ya larangan Pauli itu ya larangan Pauli itu ya apa namanya? Lihat dalam satu state, ya dalam satu state atau keadaan yang mempunyai ya satu state ini keadaan energi misalkan ya yang mempunyai keadaan yang sama, ya. Nah, misalkan ini ya, ini anggap ini melanggar Pauli ya. Ciri-cirinya melanggar larangan Pauli itu dia partikelnya tak terbedakan. Nah, ini clue-nya ya. Nah, clue-nya itu ciri-cirinya itu partikel tak terbedakan, ya. Nah, partikel tak terbedakan itu bagaimana? Ya partikel yang keduanya tidak bisa kita bedakan. Gitu. Misalkan aja ini partikel satu, partikel 2 gitu. Nah, sekarang kalau partikel ini tak acak-acak terus gitu, tak acak-acak 1000 kali, kita nggak mungkin tahu mana partikel satu dan dua yang seharusnya, nggak mungkin tahu. Nah, beda cerita kalau misalkan satunya, ini kita kasih label yang satunya partikel A, ini partikel B. Ya, kita acak-acak bolak-balik, ya, tetap kita bisa identifikasi mana yang A, mana yang B. Ya, nah partikel tak terbedakan itu, ini ya, ini tar. Ini partikel tak terbedakan. Nah ini kan partikel terbedakan ya. Nah terbedakan. Nah partikel tak terbedakan itu ada dua macam, ya. Ada dua macam. Ya, yang satunya fermion, yang satunya boson. Nah, bedanya apa fermion dan boson? Nah, ini apa namanya? Eh, pendahuluan aja ya. Fermion itu ya partikel yang penyusunannya tuh begini. Ya, yang state yang sama nggak boleh satu kelas, ya. Nah, jadi apa namanya partikel fermion itu memandang kasta, ya. Jadi kalau misalkan ada ini, ini ada kasta yang nol, ya. Ini kasta yang 1E, ini kasta yang 2E, gitu ya. Dan ini eh, dan seterusnya ya. Nah, partikel fermion itu memenuhi larangan Pauli, ya. Ini memenuhi larangan Pauli, ya. Jadi
kalau misalkan ada partikel satu, ya katakanlah begini, ya dia nggak boleh satu kelas. Nah, satunya harus di sini, ya nggak boleh kalau misalkan ada partikel di sini itu nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi dia harus terpisah, ya state-nya sama, gitu ya. Jadi clue-nya apa? Fermion itu memandang kasta, ya ada tingkatannya dan masing-masing yang sama nggak boleh satu tingkat. Nah, kalau boson ini fermion ya. Kalau boson gimana? Kalau boson itu ciri-cirinya dia nggak pandang kasta, ya. Jadi jadi eh, partikel yang mempunyai state yang sama itu boleh dia satu ini, itu boleh, ya. Ini boson, ya. Begitu. Apa contohnya fermion yang memenuhi ini? Contohnya ada elektron. Ya, kalau boson tuh contohnya apa ya? Yang spinnya bulat, kayak foton gitu ya, dan lain-lain. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan soal itu tadi diaplikasikan gimana? Nah, sekarang anggap ya logikanya ya. Misalkan andaikan soal ini memenuhi larangan Pauli. Berarti apa asumsi yang harus kita paksakan di sini? Bahwa partikel ini bukan lagi partikel terbedakan, melainkan partikel tak terbedakan. Berarti yang melanggar larangan Pauli yang mana? Jelas ya, yang ini yang pertama. Dan soal soal yang tadi yang diminta apa? Yang diminta energi yang tidak nol. Ya, berarti ini. Ini. Kenapa ini? Karena di satu E ini ada dua partikel yang asumsinya tak terbedakan. Ya, ini juga ini dan ini. Ini satu boleh, ya. Yang tidak boleh itu satu tingkat ada lebih dari satu partikel yang mempunyai state yang sama. Nah, ini pun juga sama sebenarnya, 5 4 4 dan seterusnya ini sampai 2 ini. Tapi kan asumsinya kan energi selain nol, berarti yang memenuhi larangan Pauli yang ini, ya. Gitu. Itu ya clue-nya ya. Nanti kalian coba sendiri, ya. Gitu. Itu. Nah, ini nanti kalian coba juga ya. Ini kalau ada degenerasi itu gimana gitu. Nah, ini soal nomor 2 ini pernah dikasih nggak ini? Ini ya. Ini dari referensi 1269. Apa itu 1269? Soal UTS ya. 6 soal kuis tahun 2020, 9 soal kuis yang kalian ya 2022 ya. Itu ya. Nah, kita coba masing-masing bahas satu gitu ya. Ini gitu ya. Nah, ini ya, ini bahas tentang fungsi partisi ya. Ya, ada yang tanyakan nggak yang sebelumnya? Kalau ada yang kalian respon kan, eh, bilang aja. Oke deh. Ya, ini ya. Tak bahaskan yang soal ini ya. Soal ini soal yang sering-sering keluar juga gitu. Nah, hitunglah ya fungsi partisi gas helium pada V ya itu yang A ya pada V 1 itu 1 meter pangkat 3 dan temperaturnya 300 Kelvin ya. Nah, itu dan punya massa helium itu sebesar berapa itu? Kita tuliskan M gini aja ya. M helium itu sebesar 6,65 kali 10 pangkat 17 kilogram. Nah, fungsi partisinya gimana? Nah, ini ya tak kasih ya. Ini fungsi partisi. Nah, fungsi partisi untuk n partikel. Ya, sejumlah n partikel. Gini ya, itu sama dengan Z sama dengan V pangkat n ya, dikalikan ini 2pi m per dibagi apa itu? H kuadrat beta ya, pangkat 3n per 2.
Nah, ini tuh ada penurunannya ya, tapi nggak tak kasih ya, soalnya panjang penurunannya ini. Ya, nanti kalian cari aja lah penurunannya. Ini di Vistat sudah well established ya, gitu. Nah, ini kan informasi n-nya nggak ada. Ini anggap anggap aja fungsi partisi gas helium, anggap aja cuma ada satu partikel. Ih, ini. Anggap aja, anggap aja, nah, anggap aja cuma ada satu partikel ya. Gini, tujuannya mempermudah masalah aja ya, gitu ya, jangan dipersulit gitu. Nah, di sini ada beta nih. Beta itu apa? Beta itu seper KT ya, seper KBT ya. Ini konstanta termodinamik. Nah, KB itu konstanta Boltzmann ya, 1,38 kali 10⁻23 Joule per Kelvin ya. Ya udah, tinggal masukin aja. Kalau n-nya 1, berarti kan di sini Z. Ya ini, jadi kalian kalau misalkan ngerjain soal tuh jangan bingung-bingung ya. Ini kok nggak ada diketahui. Anggap aja satu partikel doang gitu loh. Ya, ini V dikalikan 2πm ya, dibagi apa ini H kuadrat ya, dikalikan beta pangkat 3/2 ya. Nah, ya udah, ini kan semua sudah well known ya. V-nya ada ya, M-nya ada, T-nya juga ada ya. Jadi artinya kalian bisa hitung fungsi partisinya. Nah, di sini ada H. H itu konstanta Planck ya, besarnya 6,63 kali 10⁻min ya, 34 Joule sekon ya, begitu. Nah, masukkan ya, V-nya 1 meter pangkat 3, 2 kali 3,14 ya, dikali M-nya itu. Nanti kalian hitung sendiri ya. 65 kali 10 pangkat 17 kilogram, pangkat 3/2 ya. Nah, itu ini ada lagi tak bagi ya. Nah, tak bagi nih. Berapa itu? H-nya kan 6,63 kali 10 pangkat min 34 ya. Betanya seper KBT ya, nanti kalian hitung betanya juga ya. Nah, betanya berapa itu? 1 dibagi ya 1/KBT. Ya, kalian coba cari itu nanti. Nah, 1 dibagi 1,38 ya. Nah, gini. Dikalikan T-nya 300, berapa? Ya. Nah, ketemu nanti Z-nya berapa? Gitu ya. Nah, sekarang andai kan yang kedua, ya ini apa namanya? Hasilnya nanti kalian coba cari ya. Terus yang kedua, yang ke B ini, andai kan gas helium mengalami proses isohorik sehingga fungsi partisinya menjadi Z sama dengan 10⁻14. Tentukan besarnya suhu sistem pada keadaan akhir, ya. Nah, sekarang apa namanya? Fungsi partisinya menjadi, berarti kan ada perubahan kan? Berarti menjadinya itu kan keadaan akhir, ya, Z2, sebut saja keadaan akhirnya Z2, 10⁻14. Terus Z1-nya berapa? Kalau ada akhir kan ada awal. Nah, Z1-nya ini kalian hitung dari sini, ya. Nah, hasilnya ini itu berapa? Ya, kalian hitung ya. Nah, terus mengalami proses isohorik ya, kelihatan ya. Kalau isohorik itu apa namanya? Jelas. Kalau isohorik itu kan apa namanya? Volumenya itu sama ya, V1 sama dengan V2. Nah, kalian rumuskan dulu dari situ V-nya tuh gimana perumusannya. Ya, kalau kalian punya Z sama dengan V 2πm per H kuadrat beta pangkat 3/2, berarti V-nya itu sama dengan gini ya. Z ini ya, H kuadrat beta per 2πm pangkat 3/2. Gitu ya. 3/2 apa 2/3? 2/3 ya, harusnya ya, 2/3. Nah, ya udah, kan ini kan sama nih. Ya udah, masukkan nih, berarti kan V1 sama dengan V2. Ya. Oh ya, pertanyaannya apa nih? Suhu akhir sistem. Ya, suhu sistem pada keadaan akhir. Nah, temperatur yang keadaan awal kan 300 ya. Nah, tinggal kalian masukkan aja ini. Berarti masukkan perumusannya ini, kalau V1 berarti ini jadinya kan Z1 ya. Z1 dikalikan H kuadrat
Ya, betanya langsung tak masukin aja lah ya, biar gak bingung ya. Betanya kan 1/KBT. H kuadrat KB T1 berarti ya. Nah, dikalikan ini ya, dikalikan 2 PM ya, 2 pi M pangkat 3/2. Nah, V2-nya ya udah Z2 H kuadrat dibagi 2 KB T2 pi M ya. Nah, di sini kan bisa kalian lihat yang sama kan ini H kuadrat coret ya, 2 coret, KB coret ya, pi juga sama. Masanya kan nggak berubah ya, berarti kelihatan ya. Nah, nanti kalian ketemu nih ya. Berarti T2-nya berapa nanti kalian hitung ya. Berarti ini kan Z1 ya, Z1 per Z2 kan gini ya jadinya ya. Itu sama dengan T1 per T2 pangkat 3/2 ya. Nah, berarti masukkan ya, nanti ketemu ya. Berarti T2-nya berapa ya. Ini kalkulator ya. Pasti kalkulator. Jangan lupa mbak kalkulator kalau ujian. Yang berikutnya, sekarang andaikan gas helium pada A mengalami proses isobarik, sehingga volumenya jadi 2 kalinya. Nah, tentukan bosannya fungsi partisi gas helium tersebut. Ya, ya udah informasi yang ada kan cuma dia diketahuinya apa namanya eh, volumenya jadi 2 kalinya. Ya udah. Berarti gimana nih? Berarti dengan cara yang sama ya udah V2 kan sama dengan 2V1. Perumusan V2 kan ini ngikut ini. Ya, V-nya itu ini. Berarti Z2 ya kan itu ya dikalikan apa namanya H kuadrat ya, betanya ini kan 1/KBT ya, 1/KBT. T-nya karena ini 2 berarti T2 berarti 2 dikalikan PM ya. Nah, pangkat 3/2 dikalikan 2 V1. V1-nya ya udah ngikut aja 2Z1 H kuadrat dibagi 2KB T1 pi M ya. Ya udah kita coret yang ada hasilnya aja. M-nya coret ya. Pi-nya coret. KB-nya 2-nya juga. Nah, sekarang kita bisa nemuin hubungannya itu bagaimana kira-kira. Berarti kan gini. Oh ya, Habernya juga coret ya. Nah, berarti hubungannya kan gini. Z2 sama dengan 2Z1 ya. T2, oh ini sorry, pangkat 3/2 ya. T2 per T1 pangkat 3/2. Nah, di sini T2-nya dari mana? T2-nya dari sini. Nah, kalian masukin ke sini ya. Nah, nanti ketemu hasilnya berapa ya, fungsi partisinya. Gitu ya. Oke. Itu ya, nanti soal yang lain tinggal. Ini fungsi partisi klasik ya. Nah, klasik itu biasanya dimiliki oleh gas gitu ya. Molekul gitu ciri-cirinya. Ini kan helium itu kan gas ya, gitu. Nah, ini penurunannya tuh ada. Ya, aku nggak tahu dikasih apa enggak sama Pak Sis. Itu ya. Ada yang diresponkan nggak? Atau kalian mau request nih soal yang mana nih? Yang mau dibahas nih? Kalau kalian baca dari soal itu tuh. Terus berarti yang tadi yang nomor C tadi T2-nya harus dicari dulu ya. Betul, Iqbal. Karena itulah esensi dari soal Enggak ini kan. pakai Hmm? berarti enggak pakai ini apa? Persamaan gas ideal dapat T2-nya. Eh, bisa sih, tapi harus dikaitkan fungsi partisinya itu yang bikin itu dia yang aku maksud. Ya, fungsi partisinya itu. Tapi kan maksudnya di Iya. yang nomor C ini T2-nya beda sama di T2 nomor B kan? Soalnya kan prosesnya beda. Oh iya, beda, beda ya. Beda. Oh iya iya, iya. Berarti gini Jadi ya. menurutku Oh, oke oke oke. T2-nya dicari pakai itu apa? Oh iya iya iya. T ya. Oke oke, thank you Iqbal. Ah, Jadi makasih T2-nya makasih. cari yang P1 per Ah, T1 sama dengan P2 per T2 gitu. Bisa nggak? oke oke, bisa 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 kok. Nah, P1 V1 per T1 ya. Nah, ini plus isobarik ya. Jangan lupa. Isobarik. Ya, berarti isobarik kan tekanannya sama. Itu ya. Ini berarti kan
sama dengan V2 per T2 ya. T P-nya coret. Nah, ini V2-nya kan itu. Ya, 2 kalinya V1 ya. Nah, T2. Nah, berarti bisa ya. Berarti T2-nya 2 kali T1. Berarti 600 ya. Gitu. Nah, oke. Nice. Ya, gitu. Oke. Ya, mantap. Tuh ya. Nah, ini yang tahun 2021 soal nomor 3 ini nggak keluar. Tapi di tahun 2020 kayaknya keluar. Ya, itu. Jaga-jaga. Terus ini ya, teori kinetik gas ini yang Vmax, VRMS ini mudah ya. Aku yakin mudah. Soalnya yang teori kinetik gas itu tinggal masukin aja gitu loh. Ya. Terus sama kayak ini, ada persentase molekul berapa persen, itu tinggal masukin aja persenannya dikalikan kecepatannya. Gitu ya. Nah, ini cara baca ini ya, itu harus bisa. Nah, jadi apa namanya? Distribusi molekul itu memenuhi distribusi Maxwell-Boltzmann ya. Distribusinya klasik masih. Nah, yang ini itu ini paling asing ya ini ya. Nah, ini paling apa namanya? Istilahnya paling asing menurutku di antara soal-soal yang lain. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada waktu tak bahaskan juga ya. Nah, ini nomor nomor 8 ini menentukan besaran momen magnetik yang bersifat paramagnetik dan mengikuti hukum hukum Curie secara eksperimental. Nah, hukum Curie secara eksperimen itu bagaimana? Ya, magnetisasinya kan berbanding terbalik ya, kalau nggak salah. Berbanding terbalik dengan seperti. Nah, ini tuh ada penurunan rumusnya juga, gitu ya. Nah, yang dimaksud ini kira-kira kalau kalian mengerjakan soal ini akan menjawab bagaimana? Dengan narasi apa dengan formulasi? Kira-kira. Terserah ya. Kalau aku sih lebih prefer ini pakai formulasi. Itu ada formulasinya. Nah, jawaban nomor 8 ini ya, kalau kalian tahu itu berkorelasi dengan ini ya, dengan soal ini ya, nomor 3 ini. Ini tuh juga membahas magnetisasi yang bersifat paramagnetik gitu ya. Nyambung. Nah, soal nomor 3 ini sama dengan soal ini. Ya, mana sih? Soal ini nomor 6 itu sama soalnya. Bedanya ini satunya diganti plus E, satunya diganti minus epsilon. Ya, plus epsilon, satunya minus epsilon. Nah, di sini itu satunya plus mu B, satunya minus mu B. Sama aja. Ya. Tapi yang penting apa? Di sini tuh kita harus bisa menentukan besaran-besaran termodinamiknya. Ya, ini yang nggak gampang ya. Nanti kita bahas ini itu aja ya. Nah, kalau melibatkan degenerasi gimana? Nah, nanti fungsi partisinya tinggal tinggal dikalikan faktor itu ya, faktor degenerasinya. Nah, oke, kita bahas satu soal deh. Ya, ini nomor 6 nih, caranya ngikutin apa yang aku jelasin ini ya. Plek, plek banget. Nanti semoga tak kaitkan sama eh, apa namanya? Apa sih namanya? Momen magnetik ya, gitu. Oke. Ntar, ini kepotong. Ya, ini pernah keluar nggak soal ini di kuis kayak di tugas ya soal ini? Belum ya? Tapi kalau kalau kita itu bisa apa namanya? Bisa menguasai bank soalnya dari soalnya Pak Sis, insya Allah lancar kok ujiannya. Soalnya kenapa ya? Soalnya gitu-gitu aja. Ntar, gini ya. Nah, oke, kita bahasin yang ini.
Sebentar. Ya, kalau kalian mau ada yang diresponkan tuh nggak apa-apa ya, tanya aja. Oh, saya cintanya Mas. Iya, tanya aja. Ini sih Mas, mungkin Masnya berkenan buat jelasin fungsi partisi sih Mas. Soalnya kan kita yang dikasih kan dikasih buku ajar ya Mas. Nah itu banyak fungsi partisi gitu loh Mas. Kayak ini fungsi partisinya itu dipakainya misalnya yang satu ini fungsi partisinya buat apa gitu loh Mas. Kayak bergantung sama keadaan tertentu gitu loh. Jadi fungsi partisinya itu nggak satu gitu loh Mas. Mungkin nanti kalau sempat waktunya mungkin minta tolong dijelasin dikit gitu Mas fungsi partisinya. Oke, ya di last ya kita bahas itu ya, gitu. Oke. Aku kasih general expression dulu ya. General expression ini maksudnya valid untuk semua kasus, bahwa nanti memang ada formulasi partisi yang khusus itu akibat derivatif matematisnya yang didasarkan dengan kondisi fisis yang diinginkan. Contohnya, fungsi partisi ini itu apa namanya? Tidak general ini. Ini hasil penurunan dalam konteks klasik, ya. Klasik itu ciri-cirinya apa sih? Lihat objeknya. Ini kan gas helium. Gas helium kan bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Nah, apalagi kalian lihat volumenya 1 meter pangkat 3. Volume 1 meter pangkat 3 itu kan ranah klasik ya, bisa dilihat. Gitu ya. Nah, ini tuh hasil penurunan dari perumusan ini. Ya, cuma nggak tak kasih soalnya nggak mungkin. Ya. Nah, ini ya, jadi fungsi partisi secara umum itu gini. Nah, fungsi partisi secara umum itu gini. Kalian pakai simbol Z ya. Nah, Z itu sama dengan jumlahan dari seluruh konfigurasi sistem ya, N dikalikan eksponensial min beta EI. Ya, jadi fungsi partisi itu sangat bergantung pada EI ya, energi sistem. Nah, pertanyaannya apa sih fungsi partisi itu sebenarnya? Nah, karena konteksnya kan sekarang kita membahas statistik ya, pasti berkaitan dengan apa namanya besaran-besaran yang ada di statistik. Bedanya apa? Statistik yang general yang kita pelajari, yang kita membahas data dan sebagainya, dan statistik yang di fisikanya itu bedanya apa gitu. Nah, ini tak kasih gambaran aja ya. Cuma analoginya analoginya menurutku cocok, cuma mengaitkan dengan ininya itu nggak straightforward gitu. Misalkan gini, misal ya. Nah, eh, kalian tahu apa namanya? Koin, ya. Koin itu punya dua sisi ya, 500 dan 1000. Ini kita kok 500 dan 1000 sih. Ada dua sisi, 500 dan Garuda, ya. Dan Garuda, ya. Enggak enggak tahu gambar Garuda itu gimana. G gini lah ya. Nah, ada dua sisi kan? Nah, sekarang kalau kita tanya berapa peluang kalau misalkan kita melemparkan koin ini sekali, terus jatuh ke tanah, berapa peluang munculnya angka 500? Jelas 1/2. Ya, karena kenapa? Sampelnya itu ada dua. Ya, dua ini membagi, ya, membagi dua bagian gitu. Nah, sekarang atau yang lebih ekstrim lagi, kalau kalian tahu dadu ya, dadu kan ada 6 sisi ya. Nah, gini, 6 sisi. Nah, gini, ya ada yang bintiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini dadu gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita tanyakan, kalau dadu ini tak putar secara acak gitu, berapakah munculnya peluang munculnya apa namanya titik yang 4 atau titik yang 1 atau titik yang 3? Pasti munculnya kan 1/6. Berarti apa di sini? Ada 6 ini membagi 6 part ya. Nah, part ya, mempartisi, membagi. Nah, ini tuh apa sih namanya? Kalau di teori peluang, ini namanya jumlah sampel, ya. Nah,
fungsi partisi itu ini, ya, fungsi partisi itu ini. 26 ini fungsi partisi, ya. Atau kalau misalkan ilustrasi yang lebih kompleks lagi, misalkan eh, demografi anak himpunan mahasiswa fisika deh misalkan. Ya, apa namanya ya? Misalkan apa ya misalkan? Misalkan aja demografi nilai gitu deh. Misalkan ada anak A, nilai apa namanya? Nilainya 80 gitu ya. Ada anak B nilainya 75. Ada anak C nilainya 60. D 60 dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang paling sederhana itu kan gini. Berapakah apa namanya? Berapakah rata-rata nilai anak ini dalam satu kelas? Ya, rata-rata nilai. Ya, rata-rata nilai gitu. Nah, nilai itu katakanlah N ya. Nah, rata-rata tuh gini ya. Nah, memang kalau di statistik gak ada gini. Ini bahasa bracket ini kan bahasa fisika aja. Gimana cara merumuskannya? Ini kan anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat. Berarti kan secara umum kan nilainya berapa ya dikalikan jumlah anaknya. Sorry. Ya, jumlah anak yang dapat nilai segitu. Ya, misalkan ini 80 ada berapa orang? Ada satu orang. Ditambahkan 75 ada berapa orang? Satu orang. Tambahkan 60 ada berapa orang? Ada dua orang. Paham maksudku ya? Berarti dikalikan jumlah anak ya ya yang dapat nilai, yang dapat nilai sedemikian rupa. Terus dibagi berapa? Dibagi total nilainya 80, 75, 60, 60. Ya. Nah, ini itu namanya fungsi partisi ini. Ya. Nah, total sampelnya itu namanya fungsi partisi. Partisi itu part, dari kata part, membagi sistemnya itu bagaimana. Nah, ini itu kan kalau kalian lihat ini kan dimensionless, nggak punya dimensi ini. Total sampel itu nggak punya dimensi, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan eksponensial. Eksponensial pun ini nggak punya dimensi, makanya fungsi partisi itu ekspresinya gitu, eksponensial gitu, tidak berdimensi, gitu ya. Nah, secara umum tuh begini. Nah, sekarang misal nih, if ya. Nah, misalkan ada n partikel sekarang, ya, misalkan terdapat sejumlah n partikel, ya. N itu bilangan bulat ya, bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka caranya gimana? Tinggal dipangkatkan n aja. Ya, berarti Z untuk n partikel itu gini, sigma I1 sampai n E pangkat min n beta EI, ya, yang membedakan ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan energinya terdegenerasi, ya, terdegenerasi. Terdegenerasi itu ciri-cirinya apa sih? Terdegenerasi itu ada apa namanya? Ada nilai energi yang apa namanya? Ada dua atau lebih dari keadaan sistem yang punya energi yang sama. Itu terdegenerasi. Katakanlah terdegenerasi sebesar GI, ya, kebanyakan simbolnya GI. Berarti kan gini, ya, Z itu kan sigma I1 N E pangkat min GI beta EI. Ya, beta itu apa? Beta itu konstanta termodinamik sebesar 1 per KBT. Ya, ini. Nah, contohnya gini. Contohnya kita lihat sistem yang ini nih. Misalkan yang ini. Ini contohnya yang 1E. Ternyata yang punya energi 1E itu nggak cuma partikel B doang, macrostate B doang. Ternyata ada partikel yang D, ya, ada yang E, ada yang F, ada yang G. Berarti artinya apa? Apa namanya? Eh, partikel yang B, D, E, F dan G ini punya energi yang sama, yaitu 1E. Artinya dia terdegenerasi. Ada nggak sistem ini yang tidak terdegenerasi? Ada. Jawabannya yang 4E sama 5E. Kenapa? Karena yang di 4E ini cuma punya satu partikel doang. Ya, jadi dia tidak terdegenerasi. Ya, cuma satu doang. Nah, kalau 3E ini terdegenerasi karena
ada dua, ya ini 1, 2, ada dua partikel yang punya energi yang sama, yaitu 3E. Itu ciri-cirinya. Nah, sisanya tinggal masukin ke rumusan, gitu ya. Nah, bahkan dari sini pun kita bisa, kita bisa buat nilai ekspresi fungsi partisinya. Nah, kalau ini terdegenerasi sebesar GI, ya, katakanlah tergenerasi GI-nya 2, berarti masukkan aja 2. Nah, contohnya ini nih. Contohnya ini. Nah, ini ini bisa loh kita buat fungsi partisi. Kayak gini ya contoh ya, if ya. Nah, ini contoh ini. Bentar, ini hati-hati ya. Ini bukan menjawab, ini belum menjawab soal yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, contoh yang ini nih. Nah, gimana nih fungsi partisinya? Nah, pertama kalian lihat ini. Ini di Z-nya ini. Nah, misalkan aja eh, pertama energinya ada apa saja? Ada 0E ya. Nah, ada 0E. Nah, ini berarti kan E pangkat ini. Ini kan degenerasi. Berarti ini kan ada ini ya. Yang 0E ini punya ada berapa partikel ini? 5 ya. Berarti kan minus ya ini sebentar. Jangan dari itu deh, dari 5E doang nih. Ini ada satu partikel yang punya energi 5E. Berarti kan tidak tergenerasi. Ya udah, GI-nya 1. Berarti min beta dikalikan 5E. Terus tambahkan lagi. Ini E ya kan kita ikut rumus ini ya. Nah, berarti kan E pangkat min ini ya. Ada satu partikel yang punya 4E. Berarti kan min 1 ya dikalikan 4E. Ya. Berarti 4, 5, aduh kok 45 pula ini. 4 beta E. Ya. Nah, sekarang ini. Nah, ini ya. Ini kan ada satu partikel yang punya energi 3E. Berarti kan E pangkat minus berapa itu? Minus apa namanya? 3 beta E. Tapi ini terdegenerasi. Ternyata ada dua partikel yang punya energi yang sama. Ya udah dikalikan 2. Berarti kan jadinya min 6 ya. Dan seterusnya ya. Nanti sama juga yang ini. Jadi ini faktor degenerasinya 2 ini. Ya, ini degenerasinya 2. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang Izin bertanya, Kak. iya tanya aja. Itu kan dia di 2, 3 sama 2. Nah, misal kalau dia di 4 sama 3 berarti juga nanti dikali yang sama kayak 2 gitu. Betul, ya dikalikan 2. Iya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, nice. Iya, harusnya contoh yang paling bagus tuh soal ini loh. Aku suka soal ini. Ini ya soal yang ini tuh ceritanya bagus ini. Mana ini soal nomor 7 ini. Ya, menentukan kapasitas panas. Ya, nanti itu ceritanya dari situ, dari penyusunan dulu, dihitung entropinya, dihitung fungsi partisinya, terus dihitung energi dalamnya, baru CV-nya. Ya, nanti kalau ada waktu lah ya. Nah, gitu. Nanti kalau kalian tanyakan, tanya aja. Nah, balik lagi ke soal ini. Ya, ini soal yang simple nih. Nah, ada sistem berisi dua buah partikel berspin setengah. Ya, lihat ya, dua buah partikel berspin setengah. Nah, ketika sistem berada dalam medan magnet B, nah, partikel terpisah jadi dua level energi, E down dan E up. Ya, dengan mu adalah momen magnetik partikel. Nah, ini nyambung ke soal yang tadi tuh, bagaimana cara menentukan momen magnetik itu. Nah, kalian gambar dulu, ya. Nah, pertama pertanyaannya apa? Fungsi partisi. Ya, ini yang bikin males penurunannya. Serius, ini yang bikin males. Nah, jadi terdegenerasi jadi dua level, ya. Nah, kemungkinannya tuh gini. Yang pertama. Nah, jadi ceritanya satunya itu ada E down, satunya ada E up, ya. Nah, jadi ceritanya gimana? Ada satu partikel yang up, ini ya, spin up. Nah, itu punya energi, katakanlah E1 itu sebesar plus, tadi kan diberitahu mu B dikalikan H. Tadi gak ada B-nya ya.
B ini maksudnya momen magnetik gitu loh. Mu H, ya. Sebentar, ada mu B-nya nggak? Nggak. Oh, nggak ada ya. Itu. Nah, terus yang satunya, ya, itu spin down. Itu gini, ya, spin down. Nah, berarti ini. Nah, sebentar. Ini di energi ini 2 min mu H. Nah, berarti satunya gimana? Nah, kalau ini E1 plus mu H, ini E2 min mu H. Jadi, satunya tuh begini, ya, spin down dengan energi min mu H, ya. Jadi, kalau misalkan persoalannya fungsi partisi itu, pastikan yang pertama kita harus bisa menggambar konfigurasi sistemnya bagaimana. Ya, kebetulan kan kalau ini 2 partikel kan gampang, gitu loh. Nah, kalau ini kan banyak, ya, jadi penyusunannya banyak, gitu ya. Nah, ini kan ada gambar, ini penyusunan konfigurasinya seperti ini. Ini nggak usah digambarkan kalau ini. Kenapa? Kapan kita harus gambarkan? Kalau misalkan microstate-nya sedikit, ya. Ini kan microstate-nya kan bisanya cuma 2 doang, ya. Nah, kalian bayangkan yang ini. Microstate-nya kan banyak banget, 30, 60. Berarti kan caranya itu banyak. Gak mungkin kita gambarkan satu-satu caranya, ya. Gitu. Gak mungkin. Jadi kita gambarkan yang mungkin aja, ya. Nah, itu ya. Nah, ini caranya gimana nih? Pertama fungsi partisi, perumusannya apa tadi? Ya, ini Z. Nah, ini kan tidak terdegenerasi. Kan di sini kan cuma ada satu partikel doang yang punya energi ini. Dan cuma satu partikel yang spin down doang yang punya energi ini. Berarti dia tidak terdegenerasi kan? Sigma I1 N, ya, E pangkat min beta EI. Nah, N-nya sampai berapa? N-nya cuma sampai 2. Kenapa? Kan di sini cuma ada 2 konfigurasi energi, ya. Berarti satunya E pangkat min beta E1, satunya plus E pangkat min beta E2, ya. E1-nya apa perumusannya? Itu ya, mu H, ya. Berarti E pangkat min beta mu H. Yang satunya bagaimana? E pangkat min beta, min plus ya. Berarti ini, nah ini beta mu H. Nah, ini kalau kalian ingat, ini itu adalah bentuk kosinus hiperbolik. Bentuknya seperti ini. 2 kosinus hiperbolik, ya, beta mu H, ya. Nah, atau kalau kalian memasukkan betanya seper KBT, boleh banget, ya, seper KBT. Berarti kan 2 kosinus hiperbolik mu H per KBT. Inilah fungsi partisinya, gitu ya. Nah, ingat ya, kuantiti termodinamiknya itu biasanya saling menyambung satu sama lain. Pertanyaan yang kedua apa ini? Energi bebas Helmholtz, ya. Nah, kebetulan ini soalnya sudah dikasih sama Pak Sis ya, perumusannya ya. Nah, jadi kalian tinggal take do it gitu. Ya, energi bebas Helmholtz. Ya, apa perumusannya? F sama dengan tadi KB T ln Z. Ya udah, masukkan aja ini. Berarti kan ini KBT ln, ya, ln 2 kosinus hiperbolik mu H per KBT, ya. Oh, sebentar. Oh, ini mintanya B ya, sorry ya. Ini mintanya B ya, bukan H ya. Jadi kita manut aja. Soalnya ada buku yang tulisnya pakai H juga. Ya, mu B. Nah, kita manut aja lah. Ini mu B ya. Nah, ini mu B. Sebentar. Ini ya, ini mu B. Nah, ini B. Tuh. Nah, gitu ya. Gitu. Ya. Mas, apakah cuma seperti itu doang? Ya, emang kayak gini, mau gimana kan?
Ya, gitu. Nanti kalau misalnya ada definisi yang min ya, kalian kasih min ya. Aku lupa nih, ada definisi yang min soalnya. Pokoknya mengikuti mau soal lah, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya apa? Yang C itu. Ya, yang C itu ada entropi. Ya, entropi itu gimana perumusannya? Nah, ini tuh enak, sudah dikasih ya. Itu S sama dengan min do F per do T ya. Kalian hafalin aja itu. S sama dengan min do F per do T. Ya, artinya apa? Kita nurunin ini terhadap T. Ya, berarti ini turunkan ini terhadap T ini. Min do per do T ya. Itu KB T. Dan 2 kosinus hiperbolik mu B per K KBT. Ya, sebentar. Ini harus kurung gini ya harusnya ya. Gini, terus kurung yang luar itu begini. Ya. Nah, ini minus ya. Nah, hati-hati kalau menurunkan ini hati-hati ya. Nah, ini lihat ini. Ini ada fungsi T ya, katakanlah ini U ya. Ini juga ada fungsi T. Di dalam ini len ini juga fungsi T. Katakanlah ini V ya. Berarti kan ini kan berlaku turunan yang ini ya, U aksen V plus UV aksen. Nah, turunannya ini apa? Ya, KB-nya bisa keluar ya. Nah, turunannya T apa? Ya, 1. U aksen V. Ya, lennya. Len 2 kosinus hiperbolik mu B per KB KBT. Ya, plus U ya. U-nya T ya. Nah, soalnya kenapa V-nya sudah tak keluarin? KB-nya sudah tak keluarin. Jadi, sederhanakan aja. V aksen. Nah, hati-hati penurunan ini. Ya, len sesuatu. Di dalam sesuatu ada kosinus hiperbolik. Di dalam kosinus hiperbolik ada fungsi T. Ya, jadi turunan berantai. Pertama, turunkan lennya dulu. Len, kalau diturunkan, kok sesuatu yang di dalam len itu jadi sepernya. Ya, jadi berapa itu? 2 kosinus hiperbolik mu B per KB KBT. Terus turunkan dalamnya. Ya, turunkan dalamnya ini berarti kan jadinya turunan kosinus hiperbolik itu kan mengikuti aturan yang trigonometri biasa ya. Nah, berarti ini turunannya kan jadi min 2 sinus hiperbolik mu B per KB KBT. Ya. Terus turunan dalamnya ini mu B per KB diturunkan terhadap T. Berarti kan min mu B per KB T kuadrat. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian coret nih. 1. Nih. Tuh ya. Nah, jadinya gimana nih? Ya, kalau kalian sederhanain, ketemunya ini. TS sama dengan KB ya. Tuh ya. Len 2 kosinus ya, hiperbolik mu B per KBT ya. Tambah itu mu B ya. Ini kan minus kali minus kan plus ya. Per KBT. Ini coret ya. 22. Sin bagi cos tangan ya. Tangan hiperbolik mu B per KB KBT. Gitu. Ya, itu entropinya. Nah, berikutnya apa itu? Berikutnya tekanan. P sama dengan min do F per do V. Ya, tekanan yang gede. Ya, tekanan. P sama dengan min do F per do V. Ya, kelihatan ya, jawabannya 0 ya. Kan F-nya kan nggak bergantung pada V di sini. Ya. Terus, yang berikutnya apa itu? Energi bebas Gibbs. Yang ke E, apa itu? Energi bebas Gibbs ya. Bentar Mas, Iya. mau nanya. Iya, tanya aja. Itu kenapa tadi jadi min 2 sin? Bukannya ini ya, nggak ada minnya ya? Aku salah ya? Turunan cos kan min sin ya? Turunan cos hiperbolik
sin hiperbolik. Oh, nggak ada minusnya ya kalau Ya, hiperbolik nggak ada ya? minusnya. Nggak ada minusnya Ya, ya? Oke, oke. oke. Berarti ini tetap ini minus, berarti ini minus. Oke. Energi bebas Gibbs ya. Tuh, apa? Dikasih rumus tuh F plus PV. Ya, dimana P-nya tuh 0. Ya, nah yaudah F-nya tinggal masukin aja tadi hasil yang tadi itu. Apa? KBT ln tadi itu. 2 kosinus hiperbolik ya mu B. Sebentar, ini mu kalikan B ya per KB KBT. Nah, yang terakhir apa nih? Energi dalam. Ya, energi dalam tuh U. Nah, U itu sama kayak ini. U itu sama kayak nilai rata-rata energinya tadi itu. Ya. Nah, ini yang aku maksud ini yang tadi itu. Yang masalah nilai siswa tadi ini loh. Ya, analoginya sama perumusannya. Ya, karena ini kan pelajaran statistik ya. Nah, berapa sih rata-rata energi itu? Ya, logikanya kan rata-rata kan gini. Rata-rata itu kan apa namanya? Nilai energinya EI dikalikan apa namanya? Partisi energi pada tingkat ke I ya dikalikan E pangkat min beta EI gitu. Ya, I1 sampai N dibagi. Nah, total sampelnya ya. Kalau tadi kan total seluruhnya ya dikalikan itu. Nah, itu I1 sampai N. Nah, ini E pangkat min beta EI. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini tuh ya, ekspresi ini tuh kalau kalian peka ya, itu sama dengan min do B ln Z ya. Kelihatan ya. Turunan itu gimana? Turunan ln Z itu kan gimana? Dia itu kan sama dengan seper Z-nya. Seper Z itu apa? Ini ya seper Z. Ya, seper Z itu apa? Seper ini. E pangkat ini tadi. Ya, I1 N E pangkat min beta EI. Ya, diturunkan terhadap beta sekarang. Berarti EI-nya maju kan? Nah, EI-nya maju. Minus tapi, karena di depannya ada minus kan? Gini. Nah, dikalikan Z-nya itu sendiri. Ya, E pangkat. Ya, berarti ada sigma. I1 sampai N. E pangkat min beta EI. Kan sama kan? Nah, jadi kalau kalian mau mendapatkan energi dalam, langsung aja pakai ekspresi yang ini. Min do beta ln Z. Ya. Nah, soalnya kalau kalian pakai yang ini, ya gimana ya? Nggak enak gitu loh. Jadi tinggal pakai ekspresi yang sudah ada ini. Soalnya jawabannya itu berlanjut terus gitu loh. Ya, ya udah turunkan sekarang min do beta ln Z. Ln Z. Z-nya tadi berapa tuh? 2 kosinus hiperbolik ya mu B per KB KBT. Nah, ini tak jadikan beta aja ya. Kan betanya kan seper KBT. Ya, berarti kan ini min do per do beta ln 2 kosinus ya hiperbolik beta mu B. Ya. Nah, itu kan ini sama kayak tadi nih. Berarti kan turunan ln-nya seper 2 cos ya. 2 kosinus hiperbolik beta mu B. Terus turunan dalamnya, ini minus, lupa ya. Turunan cos itu tetap sin ya. Bukan min sin ya kalau hiperbolik ya. Nah, 2 sin hiperbolik beta mu B ya. Terus dikalikan turunan dalamnya ya terhadap beta. Berarti kan dikalikan mu B. Berarti kan jadinya min mu B tangen hiperbolik ya beta mu B. Gitu ya. Mu kalikan beta. Nah, itu aja pertanyaannya. Nah, ini last ya. Coba kalian lihat ini, pertanyaan yang ini itu. Tak kasih clue deh. Jelaskan cara menentukan besarnya momen magnetik molekul oksigen yang bersifat paramagnetik. Ya, ciri-ciri paramagnetik itu momen magnetiknya itu saling berlawanan arah. Tadi ya, satunya up, satunya down. Dan harus mengikuti hukum Curie secara eksperimental. Nah, ini tak kasih petunjuk nih, jawab ini nih.
Ya, habis ini kita akhiri. Nah, ini ya kalian lihat ini ya. Nah, gimana cara menentukan besaran momen magnetik ini kira-kira kalau di sini? Nah, tuh ya, momen magnetiknya tuh gini. Gini. Ya, momen magnetik. Nah, momen magnetik tuh gini. Rata. Kita itu pakai rata momen magnetik. Nah, gimana cara menentukan rata ini? Ya, sama aja kayak gini tadi. Ya, ekspresi yang ini, tapi EI-nya diganti mu. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Ekspresinya sekarang rata ya, karena fisika statistik tuh besaran yang rata-rata. Ya, besaran rata ini. Nah, ini rata momen magnetik. Nah, sekarang tinggal ganti aja itunya, EI-nya dengan mu tadi. Ya, gitu. Nah, gini. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah kalian bisa lihat sekarang kan. Nah, satunya itu sebentar. Tadi kan ada ini kan mu i ya, katakanlah mu i. Berarti kan ada dua ya. Satunya mu 1 ya, E pangkat min beta E1. Satunya ada mu 2 E pangkat min beta E2. Kan gitu. Nah, terus dibagi ya ini ya. Total fungsi partisinya kan gini. E pangkat min beta E1 tambah E pangkat min beta E2. Ya. Nah, E1 tadi berapa tadi? E1 itu kan mu B ya. E2 sama dengan min mu B. Artinya apa? Mu 1 itu punya spin up, berarti positif ya. Positif gini, mu E pangkat mu B. Yang satunya, mu 2 ini, kan negatif ya, kan spin down tadi. Berarti momen magnetiknya ke bawah. Ya, kebayang ya. Jadi ini satunya ke atas, mu-nya, satunya ke bawah. Ya, berarti min mu E pangkat min mu B. Dibagi berapa? Dibagi tadi itu. E pangkat min, ini ya, beta E1. Berarti kan sama juga. Ya, E pangkat plus ya, mu B tambah E pangkat min mu B. Ya, sorry, ketukar. Betul ya. Ini, betul ya. E2 tadi tadi E2 minus ya tadi ya. Sebentar. Oh ya, yang sebentar, kesepakatannya tadi E1 itu yang plus ya. Oh ya. Berarti kalau ini plus, berarti ini minus ya. Ini plus. Nah, itu tukar. Berarti yang ini ngikut juga. Ini mu B, ini plus. Ya. Nah, ini keluarin aja. Ya, keluarin aja mu-nya. Mu-nya keluarin E pangkat min mu B, E pangkat mu B. Ya, dibagi E pangkat min mu B plus E pangkat mu B. Nah, ini kalau kalian ingat, ini tuh ekspresi tangen hiperbolik ya. Berarti ini hasilnya mu tangen hiperbolik ya, mu B per K T. Ya, atau gini dulu. Ya, ini kan beta ya. Oh iya, sorry, betanya lupa ini. Betanya lupa. Beta, ya, kelupaan. Ya, ini betanya kelupaan. Ya, ini beta mu B. Nah, kalau kalian masukin betanya seperkate, berarti mu tangen hiperbolik mu B per KBT. Nah, sekarang ya ini jawabannya. Ini adalah cara menentukan besarnya momen magnetik molekul oksigen. Ya, oksigen diatomik, nggak ada bedanya di sini secara formulasi. Dia hanya bergantung pada besaran temperatur kalau statistik itu. Nah, sekarang dan mengikuti hukum Curie secara eksperimental. Nah, ini memenuhi hukum Curie nggak kira-kira? Nah, sebentar. Ini masih momen magnet Ini momen dipol ya, hati-hati ya. Ini momen momen magnetik ini. Sorry, momen magnetik. Ya.
Nah, sekarang kalau kita harus tentukan dulu magnetisasi. Kalau ada hukum Curie ya, jangan lupa ada magnetisasi M, simbolnya M. Apa rumusnya magnetisasi? M, katakanlah sekarang ada sejumlah N partikel, berarti N kalikan mu. Ya, berarti kan ini mu N tangen hiperbolik mu B per KT. Ya, KB, KBT. Nah, sekarang misalkan aja mu H-nya itu mu H per KBT itu jauh lebih kecil dari 1. Artinya apa namanya? Ini mu B ya. Kontribusi medan magnetnya jauh lebih kecil daripada kontribusi temperaturnya. Apa yang terjadi? Maka kalian bisa tulis tangan hiperbolik mu B per KBT itu mendekati ya mu B per KB KBT. Nah, itu ya. Nah, artinya nanti ini bisa kalian tulis. Jadi ya M sama dengan mu N dikalikan mu B per KB KBT. Ya, berarti ini sama dengan mu kuadrat B per KB KBT. Nah, persamaan ini itu biasa ditulis gini. Itu sama dengan ditulis biasanya C dikalikan B. Ya. Nah, di mana C itu sama dengan ini. Ya. C itu sama dengan ini. C itu suseptibilitas. Kalau di fisika dasar 2 itu sama dengan ya, ini lupa N-nya ya. N mu kuadrat per KB KBT. Nah, ini kalau kalian lihat C itu suseptibilitas itu berbanding terbalik dengan T ya. Nah, ini tuh dinamakan apa ini? Ini yang disebut dengan hukum Curie ya. Gitu. Nah, sekarang itu hukum Curie untuk suhu apa namanya? Artinya untuk suhu tinggi ya. Nah, sekarang kalau misalkan apa namanya? Ini C itu apa namanya? Suseptibilitas magnetik. Ya, suseptibilitas itu kerentanan magnetisasinya itu gimana? Terus kalau misalkan sekarang yang kedua, misalkan aja mu B-nya per KBT sekarang jauh lebih besar dari 1. Artinya apa? Kontribusi energi magnetnya jauh lebih besar daripada kontribusi energi termalnya, suhunya. Berarti kalian bisa tulis ini deskripsi dari tangan hiperbolik mu B per KBT itu mendekati berapa? Mendekati 1. Berarti nilai M-nya magnetisasinya itu sama dengan N dikalikan mu. Nah, kalau kalian plot di grafik secara eksperimental itu cocok ya. Grafik itu gini. Ya. Ini ada kurva momen magnetik rata-rata ya. Gini terhadap mu B per KBT. Nah, ketika ya ketika medan magnetnya sangat besar, akan mendekati apa ini? Akan mendekati nilai mu-nya. Ya, berarti kan gini. Ya. Nah, saya lihat. Gini. Ya, akan mendekati nilai mu-nya ini. Tapi ketika nilainya sangat kecil, ini akan mendekati apa ini? Akan mendekati apa tadi? Mu B per KBT. Nah, itu ya. Itu sudah 2 soal. Oke ya, udah gitu aja aku rasa. Nah, masalah fungsi partisi tadi sudah terjawab ya. Nah, kalau konteksnya klasik, ya tinggal mengubah mana tadi? Ini ya tinggal diturunkan, nggak mengubah. Mengubah ini menjadi ini. Ini tuh ada penurunannya. Jadi nanti itu kalau misalkan sistemnya sudah klasik, artinya sigmanya kita ubah jadi integral. Jadi sistemnya sudah kontinu. Gitu ya. Nah, ya untuk fungsi partisi itu aja. Nanti pada dasarnya kalau kita tahu konfigurasinya ya semacam ini ya, kita tahu fungsi partisinya pasti. Kalau tahu fungsi partisi, kita tahu energi bebas, kita bisa tahu entropi juga dan lain-lain ya, sama kayak ini juga. Nah, pada intinya kuncinya apa? Kalian harus tahu energinya berapa, bentuk konfigurasinya seperti apa, nanti tinggal masukkan ke fungsi partisi. Sama seperti ini juga. Udah ya, gitu aja. Oke, ada yang tanyain nggak sebelum tak akhiri?